Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Hadid ayat 20. Secara umum dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini digambarkan, memberikan gambaran kepada kita tentang hakikat dan makna kehidupan dunia. Sekaligus digambarkan juga sikap manusia terhadap dunia tersebut, ada yang beruntung dan ada yang merugi. Dan mudah-mudahan dari kajian singkat satu ayat yang kita tadabbur ini memberikan gambaran kepada kita apa itu dunia dan bagaimana sikap kita terhadap dunia. Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Mari kita lihat kalimat di awal ayat ini. Allah menyebutkan i'lamu, ketahuilah oleh kalian semua. Di sini adalah bentuk pemberitahuan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada hambanya apa itu dunia. Tentunya setiap segala sesuatu yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya yang kita baca akan menjadi sebuah perhatian buat kita. Dengan bahasa lain ini, kalimat i'lamu ini untuk manusia itu punya perhatian apa yang Allah beritahu tentang sesuatu terhadap dunia. Setelah kalimat i'lamu, Allah menyebutkan annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Nah, ini yang Allah ingin kasih tahu kepada kita bahwa dunia itu sifatnya adalah permainan dan yang melalaikan. Mengandung makna dan pengertian di sini bahwa kehidupan manusia di dunia itu akan diarahkan dan terarah dia menjadi orang yang banyak main-main dan lalai. Di mana permainan dan kelalaian tersebut mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ingin Allah ingatkan kepada kita. Jangan sampai dengan keberadaan kita hidup di atas permukaan bumi ini, kita banyak main-mainnya. Padahal Allah menciptakan kita itu bukan untuk main-main dan bukan untuk sia-sia. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian itu mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk sia-sia atau tidak ada manfaat? Kalimat ini atau pertanyaan ini adalah menyadarkan kita bahwa hidup di dunia itu jangan banyak main-main, apalagi lalai. Karena Allah sudah ingatkan. Karena sesungguhnya
permainan dan kelalaian mereka di dunia itu, mereka jauh dari Allah. Sementara orang yang fokus dan serius dalam menjalani kehidupan, dia tidak akan disibukkan dengan permainan dan kelalaian yang melalaikan dia dari mengingat Allah. Mulai dari bangun pagi sampai dia tidur kembali, dia fokus dengan berbagai macam bentuk kegiatan dan perbuatan dan amalan yang itu dilakukan adalah agar dia tidak lalai. Coba perhatikan dan lihatlah, begitu banyak manusia itu yang sibuk dengan berbagai macam permainan. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka itu sengaja menciptakan berbagai macam bentuk permainan yang akhirnya mereka itu menjadi orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya adalah wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwal wal aulad. Kalimat ini menunjukkan bahwa hal-hal yang menyebabkan manusia itu lalai dari mengingat Allah. Apa saja? Pertama adalah wazinah, perhiasan. Bolehkah kita memiliki perhiasan di dunia ini? Boleh. Apakah itu emas, perak, permata, berlian, ya, segala sesuatu yang indah, perhiasan, ataupun aksesoris rumah tangga kita, peralatan, perabot, boleh. Karena Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka kepada yang cantik. Allah itu suka kepada keindahan. Tapi Allah ingatkan, wazinah, perhiasan itu jangan sampai membuat kita lalai. Karena tidak sedikit di antara manusia itu ketika hidupnya hanya untuk mencari perhiasan, sehingga dia lalai mengingat Allah dan menjadi orang-orang yang sombong. Misalnya Qarun, dengan begitu banyak harta yang dia miliki, perhiasan, sehingga dia lupa kepada Allah. Maka kalimat berikutnya adalah watakatsurum bainakum, bermegah-megahan di antara kamu. Nah, ini hal yang kedua atau hal selanjutnya yang membuat manusia itu lalai dan sibuk dengan bermain-main di dunia ini. Bermegah-megahan dengan rumah yang megah, kemudian berbagai macam perlengkapan dan kelengkapan hidup, mobil yang mewah, dan lain-lainnya. Atau dia punya villa yang hebat dan indah. Jadi semua itu memberikan potensi manusia untuk bermegah-megahan. Tetapi kalau seandainya itu semua tidak membuat kita lupa kepada Allah, silakan saja kita menikmati dengan kemewahan dan kemegahan dunia ini. Tapi Allah ingatkan, jangan sampai bermegah-megahan tersebut membuat manusia itu lalai. Bukan hanya itu, watakatsurum fil amwal, berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Nah, ini Allah ingatkan kita agar harta yang kita miliki tersebut jangan menjadi pribadi yang berbangga-banggaan. Dia bangga-banggakan kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang di sekitarnya, dan bahkan na'udzubillah dia berbangga-bangga dengan orang yang hidupnya sederhana atau kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Dia nampakkan seolah-olah dia hebat. Tidak boleh seperti itu. Dengan harta tersebut yang seharusnya tidak membuat kita itu berbangga-bangga. Justru kita merasa harta itu sebagai titipan. Kemudian apa lagi? Wal aulad. Tidak sedikit di antara mereka juga berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan. Dia bangga punya anak yang banyak. Meskipun kita tahu bahwa Rasulullah suka kepada umatnya yang banyak keturunan. Tetapi terkadang itu ada sebagian manusia dengan banyaknya keturunan dia merasa hebat. Dia merasa mulia, dia merasa keluarga yang luar biasa karena banyaknya keturunan. Yang seharusnya kita fahami dengan keturunan tersebut itu kita menjadi mulia karena mereka itu adalah menjadi keturunan yang soleh dan soleha.
Kita perhatikan wazinah, berhiasan, watafakhurum bainakum, bermegah-megahan, kemudian watakathurun fil amwal, dengan banyaknya harta, wal aulad, dengan banyaknya anak. Itu adalah potensi-potensi yang menyebabkan manusia itu lalai, yang menyebabkan manusia itu sibuk dan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya Allah ingin tekankan kepada kita, kenapa kita tidak boleh lalai hidup di dunia ini. Kenapa kita tidak boleh disibukkan dengan berbagai macam permainan. Kenapa kita dengan fasilitas yang Allah berikan itu jangan sampai menjadi orang yang lupa kepada Allah. Allah berikan gambaran apa itu dunia. Kamathali ghaithin. Dunia itu ibarat hujan. A'jabal kuffara nabatuh. Dari hujan tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di mana tumbuh-tumbuhan yang hijau tersebut mengagumkan para petani. Lihatlah, para petani yang turun ke sawah, dia menanam padi, akhirnya padi itu tumbuh dengan tumbuhan yang sangat luar biasa, dengan warnanya yang hijau, dengan buah-buahannya yang luar biasa. Atau kita yang bercocok tanam dengan pohon-pohon yang lainnya, apakah itu rambutan, durian, ya, pohon-pohon yang itu berbuah, dengan buahnya bisa kita makan. Dan itu mengagumkan para petani. Allah sebutkan seperti itu. Tapi lihatlah, hijau, ranau, indahnya pepohonan tersebut, hasil buah-buahan yang luar biasa. Allah sebutkan kalimat berikutnya adalah kemudian pohon yang hijau dan berbuah tersebut yang mengagumkan para petani ketika dilihat. Allah sebutkan kalimat berikutnya adalah summa yahiju. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Bukan hanya kering. Fatarahu musfarra. Dan kamu lihat warnanya menjadi kuning. Setelah itu summa yakunu hutama. Kemudian dia menjadi hancur. Masya Allah, ini luar biasa ayat ini. Allah yang sebutkan, firman Allah yang kita baca, yang seharusnya itu menggugah diri kita untuk memahami apa itu dunia. Digambarkan dunia itu bagaikan pohon yang hijau dengan buah-buahan yang luar biasa mengagumkan para petani. Tapi lihatlah, kekaguman tersebut tidak akan lama, hanya sebentar. Karena pohon tersebut akhirnya menjadi kering. Yang sebelumnya hijau menjadi kering. Setelah kering, kita lihat warnanya menjadi kuning. Dan setelah itu menjadi hancur. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa dunia itu hanya sebentar. Keindahannya itu hanya sesaat. Kemewahan dan kemegahan yang ada di dunia itu hanya sedikit. Apalagi dengan musibah yang kita alami, khususnya Aceh, Sumatera, dan beberapa daerah lainnya. Lihatlah, sedikit cobaan yang Allah berikan hanya dengan banjir, kemudian longsor. Ada yang mengatakan ini bagaikan tsunami yang kedua bagi Aceh khususnya. Itu baru sedikit. Walana buluwannakum bisyai'in. Ternyata sedikit cobaan tersebut sudah cukup untuk menghancurkan keindahan dunia. Villa yang indah telah rusak. Pohon-pohon yang hijau yang tegak telah rusak. Harta dan mobil-mobil mewah hanyut. Bahkan mereka yang mengatakan tubuhnya kekar, kuat, ternyata hanyut bersama banjir. Yang sedikit tersebut itu belum besar, baru sedikit. Baru sebagian daerah yang menimpa. Tapi sedikit cobaan tersebut sudah cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata dunia itu tidak kekal. Dia hanya sebentar. Kalimat berikutnya dari surat Al-Hadid ini adalah wafil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Ada azab yang pedih untuk siapa? Untuk mereka yang selama hidup di dunia
lalai, penuh dengan permainan, bermegah-megahan dengan harta, pangkat, jabatan, jumlah keturunan yang banyak. Semua itu menyebabkan mereka itu lupa kepada Allah sehingga mereka bermaksiat, menentang Allah, melakukan berbagai macam kezaliman dan kejahatan di atas permukaan bumi ini. Maka Allah beritahukan sebuah informasi kepada mereka adalah dalam bentuk siksaan. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di dunia mereka disiksa, di akhirat nanti ada siksa api neraka jahanam. Kalimat berikutnya wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Namun bagi mereka yang selama hidup di dunia memanfaatkan semua fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di dunia ini, pangkat, jabatan, harta, kedudukan, keluarga, keturunan, semua itu dimanfaatkan untuk mencari ridho Allah. Inilah golongan yang wa maghfiratun minallah. Mereka itu adalah orang-orang yang diampuni Allah. Bukan hanya itu, waridwan. Mereka mendapatkan ridho Allah. Di dunia bahagia dan di akhirat mereka mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalimat terakhir dari ayat ini Allah ingatkan kita kembali wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kalau di dunia adalah kesenangan yang menipu, maka di mana kesenangan yang abadi dan hakiki? Jawabannya ada di akhirat, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan semua fasilitas dan sarana kehidupan dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan hindarkan diri kita daripada segala bentuk yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.